Halo Caca. Halo adik-adik, kita bersyukur kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember. Wah, gak kerasa ya adik-adik, kita udah di penghujung tahun 2021. Dan bentar lagi kita akan ngerayain tahun baru. Caca, yang ditungguin dari bulan Desember apa sih? Natal dan Kris. Kenapa tuh? Karena pasti banyak hadiah dan acara. Caca tahu nggak makna Natal itu apa? Tahu dong Kris, makna Natal itu lahirnya Sang Immanuel. Bener banget Caca. Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Ya adik-adik, kita nyanyiin lagu Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 2-3, isi berita malaikat kepada Yesus. Matius 1 ayat 2-3, isi berita akan lahirnya Immanuel. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 2-3, isi berita malaikat kepada Yesus. Matius 1 ayat 2-3, isi berita akan lahirnya Immanuel. Matius 1 ayat 2-3, isi berita malaikat kepada Yesus. Matius 1 ayat 2-3, isi berita akan lahirnya Immanuel. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Sekarang kami ingin memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati kebaktian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Kris, tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Yuk Kris, kita mau ajak adik-adik lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Yuk, mari kita nyanyikan lagu I Got the Joy. To stay, and I'm so happy, so very happy.
kita kan sudah memuji Tuhan. Ini adik-adik kita mau persembahan. Persembahan ada 3 cara. Apa aja itu Kak Kris? Yang pertama, kita bisa scan QR code yang ada di layar. Dan yang kedua, kita bisa transfer ke nomor rekening yang tertera. Dan yang terakhir, kita bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop lalu menitipkan ke orang tua yang akan datang beribadah ke gereja. Yuk adik-adik sambil mempersiapkan persembahan, kita mau nyanyi lagu persembahan kami. Ya adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagi satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Wah, ternyata sudah ada kids semua dan kita akan sama-sama mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya kids, kita sama-sama siapin hati dan pikiran dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur karena setiap kami hari ini boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan kami diizinkan untuk bisa sama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur dan hari ini, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami bisa mendengarkannya dengan kesungguhan hati kami dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kids, tadi Losrere senang banget lagi ngebuat sebuah prakarya nih. Nanti kita buat bareng deh ya. Kita mau bikin sesuatu yang sangat-sangat gampang, tapi juga akan mengingatkan tentang kisah firman Tuhan hari ini. Kids, tadi juga Losrere udah senang banget karena kita udah memasuki bulan Desember. Seperti yang kita tahu, bulan Desember itu adalah bulan di mana kita akan sama-sama merayakan Natal. Siapa di sini yang sudah sangat menanti-nantikan Natal? Biasanya memasuki bulan Desember, setiap kita sangat excited ya. Sangat-sangat menunggu waktu untuk bisa Natalan atau mungkin waktu bisa liburan. Tapi kids, sekalipun hari-hari ini kita masih belum bisa bergerak dengan bebas ataupun bahkan nanti akan ada larangan untuk kita mungkin tidak bisa keluar kota, jangan sampai itu membuat kita tidak bersukacita ya. Karena kita mau terus mengingat tentang Natal itu adalah Sang Juru Selamat yang lahir, yang diutus oleh Allah untuk setiap kita. Jadi bukan hanya karena kita bisa pergi liburan ataupun bukan karena kita bisa dapat hadiah dari gereja ataupun dari orang tua, tetapi hadiah yang paling besar itu sudah kita terima dengan lahirnya Sang Juru Selamat. Hari ini mengawali momen-momen Natal, Losrere mau mengingatkan kepada setiap kita. Pada waktu itu ada seorang bapak yang bernama Bapak Zakaria. Kids, ada yang tahu siapa Bapak Zakaria ini? Ada yang tahu siapa istri dari Bapak Zakaria ini? Iya, Ibu Elizabeth. Losrere yakin ada setiap kids yang sudah mengingat cerita firman Tuhan ini. Wah, tapi kita sama-sama mau terus mendengarkannya ya. Waktu itu sudah terlalu lama tidak terjadi mukjizat dan juga sudah terlalu lama bangsa Israel ini tidak mendengarkan suara daripada Tuhan. Tetapi di hari itu ketika Zakaria masuk ke dalam bait Allah, dia mengalami satu perjumpaan. Kita sama-sama lihat yuk seperti apa kisahnya. Ini adalah Bapak Zakaria dan juga Ibu Elizabeth. Suatu ketika Zakaria mendapatkan giliran untuk melakukan tugasnya sebagai seorang imam di bait suci, dia menjumpai seorang malaikat. Ya, ternyata malaikat itu berkata kepada Zakaria bahwasannya Zakaria dan Elizabeth akan memiliki keturunan. Zakaria pun terkejut karena itu hal yang tidak mungkin untuk dirinya dan Elizabeth. Dia tidak percaya dengan nubuat tersebut, tetapi malaikat Gabriel berkata, "Akulah utusan Allah yang melayani Allah berbicara kepadamu. Karena engkau tidak percaya, engkau akan menjadi bisu sampai kelahiran Yohanes Pembaptis." Wah kids, ternyata nubuat tersebut terjadi loh. Yohanes Pembaptis telah lahir. Zakaria dan juga Elizabeth sangat senang. Semua orang pun bersuka cita untuk kelahiran Yohanes Pembaptis, sang utusan Allah yang akan membukakan jalan untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Ya, ketika itu Zakaria memberikan nama anaknya Yohanes. Saat itu juga dia akhirnya mulai bisa berbicara kembali. Wow, kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi salah satu bagian di mana dia akan punya tugas untuk memberitakan tentang kabar baik sebelum kelahiran Yesus itu sendiri kids. Wah, kita sangat-sangat bersyukur ya
karena kita mengetahui Allah menyiapkan umatnya untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Dan karena hal tersebut bisa terjadi, maka kita harus memuji Allah yang telah menepati janjinya kepada setiap kita. Itu kita juga belajar bahwasannya kita juga bisa loh jadi penyiar kabar baik tentang Juru Selamat yang telah datang untuk hidup kita. Paus Rere mau tantang setiap kita, boleh sama-sama siarkan kabar baik ya. Kids, yuk kita sama-sama bikin megafon namanya. Dari kertas aja, ambil kertas yang udah gak kepake mungkin, tapi masih ada sisi putihnya ya. Jadi nanti kids bisa gambar di situ. Nah, lalu kita bikin kayak gini nih. Kita masukin seperti ini, jadi kayak corong kan, tuh ya. Ini tinggal digulung aja sedikit. Lalu jangan lupa kita harus siapkan alat perekat, mau lem ataupun solatif, terserah ya. Lem kan ya, nih cukup satu sisi, tapi kalau mau lebih kuat lagi boleh di ujungnya. Lalu kids, sekarang saudara punya pita. Kalau kids di rumah ada pita, kalian boleh banget ya gunakan pitanya untuk menghias megafonnya. Saudara mau kasihin lem dulu nih di pita-pitanya. Wow, yang bagus ya kids kita hiasnya. Oke, dilemin dulu deh supaya bisa nempel. Yeay! Kids, kalau kalian ada pensil warna, stiker, boleh ditempel-tempel ya di megafonnya ini. Yuk kita tunjukin megafon yang udah kita gunakan. Ini punya Losa Rere. Hasil akhirnya nih udah Losa Rere gambar-gambarin pakai pensil warna ataupun spidol. Kids, sambil nunjukin megafonnya, kita sambil ngomong yuk. Hai semuanya, ada kabar baik bahwa Sang Juru Selamat akan datang menyelamatkan setiap kita. Ingat ya kids, kita juga diajak untuk bisa menyiarkan kabar baik kepada banyak orang. Jangan lupa ya semuanya, Sang Juru Selamat lahir untuk kita. Wah kids, kita mau sama-sama juga mengingat satu bagian firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita. Dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-68a. Aduh gampang banget nih, tapi Losa Rere mau ajak setiap kita menghafalnya dengan lantang. Sambil megang megafonnya lagi ya. Kita mau katakan, terpujilah Allah, terpujilah Allah. Wah, jangan lupa ya kids, ayat hafalannya sambil megang megafonnya juga nih, supaya Loso-Loso bisa lihat apakah kids mengerjakan aktivitas hari ini. Kids, kita bersyukur Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus untuk kita. Dan kita juga bisa mendengarkan bagaimana mukjizat yang sudah lama tidak terjadi dan akhirnya terjadi kepada Bapak Zakaria dengan kelahiran sang putra, yaitu
Yohanes Pembaptis yang akan menjadi pendahulu, pembuat jalan untuk Yesus Kristus yang akan datang. Jangan lupa kids, kita akan sama-sama terus mendengarkan firman Tuhan di minggu yang akan datang dengan tema kelahiran Tuhan Yesus. Karena di bulan ini kita akan sama-sama bersukacita untuk lahirnya Sang Penebus. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh diingatkan bahwasannya Engkau adalah Sang Juru Selamat yang menjadi kabar sukacita ketika Engkau datang ke dalam dunia. Kami juga bersyukur karena kami boleh belajar bahwasannya kami juga sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk bisa menyiarkan kabar baik itu kepada banyak orang. Seperti Allah memberikan kepercayaan kepada Yohanes Pembaptis untuk bisa memberitakan tentang Sang Juru Selamat yang akan datang itu. Kami mau sama-sama ambil bagian untuk bisa memberitakan kabar baik tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk terus bisa menjadi anak-anak yang bertumbuh imannya dalam Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, studi kami, kesehatan kami ke dalam tangan Engkau, Allah yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Kids, jangan lupa kerjakan aktivitas dan ayat hafalannya. Yuk kita sama-sama siarkan kabar baik. Sang Juru Selamat akan datang. Sang Juru Selamat akan lahir. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya.